PSBB di DKI Jakarta telah berlangsung selama sepekan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, terhubung bersama kami koresponden CNN Indonesia Priscila Dauhan. Selamat siang Cila. Cila, ini evaluasi sepekan PSBB di Jakarta. Perubahan apa yang terjadi, kemudian juga apakah pelanggaran masih masif terjadi, dan bagaimana penindakan dan juga sanksi yang dilakukan oleh petugas? Iya, selamat siang Rizky. Benar sekali, hari ini merupakan hari ke-8 penerapan PSBB di DKI Jakarta. Dan sekarang saya sudah ada di salah satu checkpoint, tepatnya di depan Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, di mana di sini petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP ini berjaga-jaga untuk kemudian menegur pengendara yang ketahuan tidak memakai masker atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Saya akan ajak Anda untuk melihat ini merupakan kondisi saat ini di mana ada sekitar 6 orang petugas yang berada di depan kampus Budi Luhur untuk kemudian menegur pengendara yang tidak memakai masker atau yang kelebihan jumlah penumpang dalam mobilnya, kemudian juga yang tidak menggunakan masker dengan benar begitu. Tadi kami sempat berbincang dengan petugas yang ada di sini. Ia mengatakan masih ada warga yang kedapatan tidak memakai masker dengan benar. Artinya maskernya itu tidak dipakai dengan benar di mulut, Rizky, namun hanya digunakan di bawah leher saja. Kemudian juga itu ditegur secara lisan oleh petugas. Namun juga teguran diberikan sedikit keras, yakni dengan memberikan surat teguran, di mana ini petugas memberikan surat teguran kepada para pengendara, baik pengendara roda 2 ataupun pengendara roda 4 yang kelebihan jumlah penumpang begitu. Artinya dengan pengendara mobil begitu yang membawa penumpang lebih dari 50% atau lebih dari 3 orang ini langsung ditegur, kemudian diberikan surat teguran. Kemudian juga pengendara roda 2 yang membonceng penumpang di belakangnya, namun juga penumpang di belakang ini merupakan penumpang dengan KTP yang berbeda dengan pengendara, itu juga ditegur dan diberikan surat. Namun memang petugas mengedepankan pendekatan secara persuasif begitu. Kemudian juga ia tidak kemudian melakukan teguran secara keras meskipun diberikan surat begitu, karena memang petugas percaya kalau masyarakat sudah semakin sadar. Itu terbukti dengan data yang diperoleh pada hari ini. Per hari ini saja baru ditemukan sekitar 24 pelanggar, baik dari sepeda motor, juga mobil pribadi, kemudian angkutan umum dan juga angkutan barang. Di mana tadi petugas melakukan teguran secara persuasif dan juga memberikan surat teguran begitu, dan mengatakan kepada masyarakat supaya jangan melakukannya lagi, sehingga social distancing, physical distancing dan juga PSBB ini dapat diterapkan lebih efektif lagi. Kemudian juga tadi kami juga bertanya kepada petugas yang ada di sini, yang mengatakan jumlah pelanggaran di hari ini atau di hari ke-8 penerapan PSBB ini sudah jauh lebih berkurang dibandingkan hari pertama, di mana di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya ini di dekat perbatasan Kota Tangerang, di mana mereka menghitung pelanggaran ini sudah jauh lebih berkurang, hampir 80%, di mana di hari pertama ini ditemukan sekitar 124 pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, baik motor maupun mobil begitu. Sementara di hari ini hanya sekitar 24 saja per jam 9 pagi tadi. Data yang diberikan oleh posko checkpoint ini diupdate setiap 3 jam, Rizky. Nanti kami akan mengupdate kembali berapa jumlahnya, karena tadi kami juga masih melihat masih banyak juga mobil yang diberhentikan oleh petugas, kemudian ditegur supaya penumpang yang ada di depan begitu dipindah ke belakang. Kemudian juga penumpang yang tidak menggunakan masker dengan benar ini harus menggunakan masker dengan baik. Dan memang dipercaya kalau PSBB ini akan efektif juga, karena memang dilihat dari kesadaran masyarakat yang sudah cukup tinggi di hari ke-8 ini, Rizky, diharapkan bahwa penekanan jumlah penyebaran COVID-19 ini dapat semakin ditekan, dan juga masyarakat pun semakin sadar, dan juga ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan juga daerah untuk kemudian bisa menerapkan PSBB ini secara lebih efektif. Tentu juga dengan memikirkan masyarakat menengah ke bawah yang memang terpaksa harus keluar rumah begitu untuk kemudian melakukan aktivitas bekerja misalnya, dan juga mencari nafkah begitu. Itu pun yang juga harus menjadi poin penting yang dipikirkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Rizky. Baik, Priscila Dauhan, koresponden CNN Indonesia, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.